Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Latifah, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman serta bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Selanjutnya mengenai ciri-ciri kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya, metode-metodenya, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama Islam. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak dan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dilanjutkan ciri-ciri yang kedua adalah kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran-ajarannya adalah kurikulum yang luas dan menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah kurikulum adalah pendidikan Islam yang terkenal dengan menyeluruhnya perhatian dan kandungannya, saling melengkapi dan seimbang antara orang dan masyarakat. Kemudian ciri-ciri kurikulum yang keempat adalah kurikulum pendidikan Islam cenderung bersifat halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, dan pengetahuan teknis, serta lain-lain. Konsep selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan agama Islam. Tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak yang baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Untuk konsep selanjutnya adalah ruang lingkup materi dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan vertikal antara insan dan khaliknya mendapatkan prioritas pertama dalam kurikulum ini. Tujuan ini mencakup segi keimanan, rukun Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, yakni hubungan manusia dengan manusia. Tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum ini mencakup segi kewajiban dan larangan dalam hubungan sesama manusia, segi hak dan kewajiban, kebiasaan hidup bersih dan sehat jasmani dan rohaniah, dan sifat-sifat kepribadian kebaikan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Agama Islam banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana alam sekitar dan manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sering-sering melakukan tafakur terhadap kuasa Allah yang telah diberikan di alam semesta ini. Konsep selanjutnya adalah terdapat 6 fungsi-fungsi kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, fungsi pengembangan. Kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi yang kedua sebagai penyaluran. Kurikulum PAI berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat khusus bidang agama agar bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan sebagaimana sewajarnya dan bisa dioptimalkan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan,
dan kelemahan yang ada pada peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama yang telah ia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pencegahan. Kurikulum pendidikan Islam berfungsi untuk menangkal hal-hal yang negatif yang dapat menjadikan sifat negatif terhadap anak-anak peserta didik tersebut yang berasal dari lingkungannya. Dilanjut, fungsi yang kelima adalah fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah fungsi nilai atau sumber nilai. Kurikulum pendidikan Islam merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Konsep selanjutnya adalah dasar-dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Terdapat 5 dasar, yakni yang pertama adalah dasar agama, yang kedua dasar falsafah, kemudian yang ketiga dasar psikologis, dilanjutkan yang keempat adalah dasar sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari hasil makalah kelompok kami, yaitu yang berjudul Telaah Observasi Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, yang terdapat beberapa rumusan masalah. Di antaranya, apa tujuan atau kompetensi bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, lalu materi, metode, dan evaluasi pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, yakni tujuan pembelajaran bahasa Arab secara umum meliputi yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Kemudian, siswa memahami bahasa Arab dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakan dengan tepat dan efektif. Yang nomor 3, siswa memiliki kemampuan mengatakan atau berbicara secara bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Yang terakhir, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa atau dalam menerapkan bahasa Arab secara baik dan benar. Poin selanjutnya adalah Madrasah Ibtidaiyah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia melalui pembiasaan baik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, baik di luar maupun di dalam sekolahan. Materi pendidikan agama Islam meliputi akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Poin yang ketiga, agar anak dapat menerima bahan yang diberikan oleh guru, maka seorang guru harus memiliki strategi pembelajaran. Salah satu langkah untuk memiliki strategi adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut dengan metode pembelajaran yang harus diterapkan dalam pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah, yang berupa metode tersebut dapat berupa metode ceramah, metode diskusi, metode tugas belajar, metode demonstrasi, ataupun metode tanya jawab, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk metode lainnya. Poin selanjutnya yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurannya, yaitu berupa pendidik. Kemudian sasaran atau penerima pesan, yaitu seorang peserta didik. Tujuan menggunakan media pembelajaran PAI adalah
supaya proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berlangsung dengan baik dan efisien. Poin yang terakhir, evaluasi dalam pendidikan agama Islam, yaitu pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi yang berkembang dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.